selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi Dini. Apa kabar hari ini? Kabarnya luar biasa Ibu. Oke, sehat bagaimana dengan sekolah? Sekolahnya aman, terkendali, semuanya berjalan lancar. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kita punya pendampingan individu yang ketiga seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya jadwalnya Ibu Erni hari ini, dan saya ingin memastikan dulu kira-kira lembar umpan balik yang kemarin kita sudah kerjakan sama-sama di pendamping individu kedua, lembar feedback 360 derajat, apa Ibu Erni sudah unggah di LMS? Saya sudah unggah Ibu. Sudah semua. Jadi dari baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan kemudian punya lembar refleksi semua sudah diunggah. Luar biasa, hebat, semangat terus ya Ibu Erni. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum kita mulai dengan pendampingan, saya mau menginformasikan sedikit tentang kita punya fokus pendampingan hari ini. Kita punya fokus pendampingan hari ini, yang pertama kita akan sama-sama berdiskusi tentang refleksi hasil survei feedback 360 derajat, terus ditambah dengan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang berikut kita juga akan berdiskusi sedikit tentang rencana Ibu dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang terakhir kita juga akan berdiskusi sedikit terkait dengan hasil lokakarya 2 kemarin. Bagaimana? Sudah siap Ibu? Siap Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk dalam kita punya diskusi selanjutnya, saya mau bertanya dulu kira-kira proses apa nih yang sudah berjalan pada Ibu Erni selama 1 bulan belakangan ini? Selama 1 bulan belakangan ini, sesuai dengan materi yang saya dapat lewat LMS ataupun lewat fasilitator maupun lewat Ibu Indri yang tentang pembelajaran diferensiasi, puji Tuhan saya sudah melaksanakannya di kelas dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Anak-anak sudah senang dan sudah semangat dalam belajar karena saya sudah memperhatikan kebutuhan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka Ibu. Oke, baik. Jadi sejauh ini semuanya berjalan. Iya. Baik. Nah, kira-kira dari proses yang sudah Ibu Erni ceritakan tadi, kira-kira apa rencana tindak lanjut dari Ibu Erni lagi ke depan? Rencana tindak lanjutnya mungkin saya lebih meningkatkan kolaborasi saya bersama dengan rekan sejawat saya untuk bisa meningkatkan pembelajaran inovatif agar lebih meningkatkan proses pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif. Oke, kalau tadi rencana tindak lanjut dari yang apa yang Ibu Erni katakan, selanjutnya kira-kira apa sih pencapaian Ibu Erni selama 1 bulan terakhir ini? Kalau tadi kan prosesnya yang sudah berjalan, Ibu sudah katakan bahwa Ibu sudah mulai belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk pencapaian sendiri selama 1 bulan ini apa saja? Pencapaian selama 1 bulan ini, saya melihat progresnya anak-anak sudah sangat meningkat dari hari ke hari, di mana dari mereka sudah bisa berani mempresentasikan tugas mereka di depan kelas, sudah bisa mengungkapkan pendapat dengan berani, tidak takut lagi. Mereka sudah bisa berkreasi dengan membuat proyek-proyek yang inovatif di kelas begitu. Hebat sekali ya Ibu Erni. Artinya apa yang Ibu lakukan terlalu berdampak di anak-anak ya. Oke, baik, selanjutnya kita langsung masuk ya di kita punya sesi diskusi. Yang pertama kita akan berdiskusi sedikit terkait dengan refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan juga asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, kira-kira berdasarkan dengan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang menurut Ibu Erni kurang baik atau menurut Ibu Erni ini perlu ditingkatkan dalam diri saya menurut respon yang Ibu dapat dari baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid, kira-kira bagaimana? Dari kepala sekolah mungkin saya perlu meningkatkan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang inovatif yang berpihak pada murid
yang selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan dengan tingkat kemampuannya di kelas. Itu tadi ya, dari kepala sekolah. Kalau dari rekan sejawat bagaimana? Dari rekan sejawat mungkin saya terus meningkatkan kolaborasi saya bersama dengan rekan sejawat. Terus saya terus meningkatkan praktik baik saya yang berkaitan dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Dari murid sendiri? Dari murid mungkin saya perlu memperhatikan kebutuhan belajar mereka Ibu, dan agar murid dapat memperoleh pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar. Oke, baik. Tadi apa yang Ibu Erni uraikan saya tangkap sendiri sedikit bahwa ada hal-hal yang memang sangat perlu untuk ditingkatkan. Nah, dari hal-hal tersebut kira-kira apa rencana Ibu Erni untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Ibu Erni harus miliki? Baik Ibu, mungkin dari responden, dari feedback dari kepala sekolah, dari teman-teman maupun dari murid, mungkin saya harus merefleksikan diri dan terus berbenah diri dengan mencari informasi-informasi tambahan dari internet ataupun melalui pelatihan yang diadakan melalui webinar ataupun seminar, agar saya bisa meningkatkan keterampilan saya dalam mengelola program-program yang inovatif yang beragam serta melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat agar peserta didik dapat belajar dari pengalaman mereka serta saja belajar dari pengalaman rekan sejawat untuk memperoleh pandangan atau perspektif yang luas mengenai pembelajaran di kelas. Baik. Harus berefleksi, harus meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti webinar ataupun hal-hal lain. Nah, kira-kira dari hal tersebut menurut Ibu Erni siapa saja nih yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu meningkatkan kompetensi Ibu Erni sebagai guru penggerak? Mungkin yang saya libatkan itu kepala sekolah dan seluruh warga sekolah Ibu. Ibu Erni. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kita yang kedua, yaitu rencana pembelajaran sosial emosional. Bagaimana? Siap? Siap Ibu. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira Ibu Erni, apakah Ibu Erni sudah mulai mempelajari modul 2.2? Terus kira-kira dari modul 2.2 itu apa yang sudah Ibu pelajari? Ya, saya sudah pelajari. Yang saya pelajari itu berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh siswa, di mana proses kolaborasi ini memungkinkan siswa dalam memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dengan mengembangkan keterampilan sosial emosional yang berkaitan dengan kesadaran diri, dengan manajemen diri, dengan kesadaran sosial, dengan keterampilan berrelasi serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik. Tadi dikatakan bahwa yang Ibu pelajari lebih berfokus pada pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira dari pembelajaran sosial emosional itu apa Ibu Erni sudah mulai merencanakan pembelajaran sosial emosional yang nantinya akan Ibu terapkan di kelas? Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan pembelajaran sosial emosional yang akan saya terapkan di kelas, yang saya rencanakan adalah untuk kesadaran diri. Mungkin setiap pagi sebelum anak murid masuk ke dalam kelas, mungkin mereka mengambil salah satu gambar emoticon yang sudah saya siapkan, lalu mereka memasukkannya dalam kotak emoticon sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan pada pagi itu. Untuk manajemen diri, mungkin saya bisa melakukan teknik stop ataupun memutarkan musik instrumen agar murid dapat mengelola emosi mereka dengan baik. Dan untuk kesadaran sosial, mungkin saya mengajarkan anak murid supaya bisa berempati kepada orang lain dengan membuat program geser. Saya namakan program geser karena itu adalah gerakan 1000, di mana mereka bisa menyisihkan dari uang saku mereka, uang jajan mereka untuk membantu teman mereka yang lagi mengalami musibah atau lagi sakit ataupun kecelakaan. Dan untuk keterampilan berrelasi, mungkin saya bisa melibatkan mereka dalam kerja kelompok diskusi. Mungkin mereka bisa berkomunikasi dengan efektif dan bisa berkolaborasi dengan tim mereka di dalam kelompok. Dan untuk pengambilan keputusan, mungkin saya bisa mengajarkan mereka bagaimana bisa bertanggung jawab untuk membuat keyakinan keras. Banyak sekali banyak perencanaan yang nantinya akan Ibu terapkan di kelas Ibu. Nah, kira-kira apa sih harapan Ibu Erni ketika
Ibu melakukan apa yang menjadi Ibu punya rencana dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya Ibu Erni? Mungkin saya sebagai yang saya mempelajari pembelajaran sosial emosional Ibu, saya juga punya harapan untuk anak-anak saya, di mana mungkin dengan pembelajaran sosial emosional, murid saya dapat mengenali emosinya, dapat mengelola emosinya yang baik, terus bisa mengakui kemampuan orang lain, merasakan dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, serta mempertimbangkan pendapat orang lain. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai di Ibu Erni punya. Amin Ibu. Mohon bimbingannya Ibu. Siap. Nah, sekarang kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu keterlaksanaan tahapan bagja. Tentu itu Ibu pasti masih ada di memorinya Ibu Erni. Karena itu adalah kesempatan saya. Iya, jelas. Nah, kira-kira dari ini tahapan bagja, ya. Apakah Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan diri yang ada pada Ibu Erni? Saya sudah menerapkannya. Oke, baik. Jadi Ibu Erni sudah menerapkan ya. Nah, ketika Ibu Erni sudah menerapkan tahapan bagja ini, apakah Ibu Erni sudah mulai memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu Erni inginkan? Mungkin sebagian besarnya belum Ibu, karena saya baru mulai berproses untuk menuju ke situ Ibu. Karena Ibu bilang sebagian besar belum bisa terpenuhi karena Ibu Erni masih dalam proses untuk mencapai visi tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan dari Ibu Erni yang Ibu Erni hadapi untuk menerapkan tahapan bagja? Baik Ibu, sesuai dengan visi saya, Ibu, visi impian saya bahwa saya ingin mencetak generasi penerus bangsa yang berdigital dan literasi digital Ibu, di mana saya sudah berupaya membuat pojok kelas di setiap kelas, dan kebetulan pojok kelas yang saya terapkan tuh masih di kelas saya Ibu, dan saya lagi berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk kalau bisa mungkin di setiap kelas harus ada pojok baca. Yang menjadi tentang saya mungkin berkaitan dengan materi Ibu, atau mungkin dari aplikasi atau apapun saya tidak tahu Ibu, karena saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, selebihnya itu ada keputusan dari beliau. Jadi saya mungkin hanya mengikuti saja alurnya. Saya sudah berupaya menyuarakan pendapat saya ataupun membuat program-program di sekolah saya, bagaimana mereka bisa melihat praktik positif yang sudah saya lakukan, dan mungkin saya terus berupaya untuk terus berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah. Terus kedua mungkin terkait dengan masalah merangkul pihak yang terkait Ibu, karena masing-masing mungkin mempunyai kepentingan pribadinya sendiri Ibu, sehingga sulit bersama-sama untuk merumuskan visi sekolah secara bersama-sama Ibu. Mungkin itu kendalanya. Baik, kalau itu tantangan yang Ibu hadapi, kira-kira sebagian kecil pasti kira-kira bagaimana cara Ibu Erni untuk mengatasi tantangan tersebut? Caranya mengatasi mungkin harus memulai dari diri saya Ibu. Saya harus bisa melakukan yang terbaik, karena mau merubah kebiasaan seseorang itu agak sulit, dan semua harus memulai dari diri saya. Semangat terus ya Ibu Erni. Nah, kira-kira apa sih yang perlu Ibu Erni perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Ibu Erni, sehingga Ibu Erni bisa mencapai visi Ibu Erni sebagai seorang guru penggerak? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin perbaikan saya berkaitan dengan tahapan bagja untuk perubahan diri saya itu, rencana perbaikannya adalah untuk pelaksanaan ke depan adalah mungkin mengutamakan komunikasi yang dengan pihak yang terkait, dalam hal ini kepala sekolah maupun rekan sejawat, untuk membuat sebuah keputusan dalam pertemuan tahunan agar dapat merumuskan visi sekolah yang sudah dibuat jika terdapat kelemahan-kelemahan dalam visi yang sudah ada sebelumnya Ibu. Luar biasa, terima kasih Ibu Erni untuk jawaban-jawaban Ibu Erni yang luar biasa. Dan sekarang kita akan merefleksikan apa yang
tadi sudah kita diskusikan bersama. Nah, kita akan berefleksi sedikit tentang proses pendampingan kita hari ini. Kira-kira dari proses pendampingan kita hari ini apa yang paling menarik menurut Ibu Eri, dan kenapa hal tersebut Ibu katakan bahwa itu menarik? Yang paling menarik dari saya mungkin Ibu sudah memberikan saya masukan dan penguatan terkait dengan materi keterampilan sosial emosional Ibu. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan individu yang berikutnya? Saya rasa semuanya sudah sangat baik sekali Ibu, tidak perlu diperbaiki lagi. Baik. Mungkin lebih meningkatkan lagi. Terima kasih banyak Ibu Erni untuk diskusi kita yang luar biasa. Artinya semakin kita sharing seperti ini, kita saling banyak belajar, kita bisa berkolaborasi. Artinya apa yang saya dapat dari Ibu juga mungkin bisa juga saya terapkan untuk diri saya sendiri. Mungkin saya mau terus bimbingannya Ibu dalam membimbing saya. Kita sama-sama belajar. Nah, untuk saya mau menginformasikan sedikit kepada Ibu Erni bahwa untuk pendampingan individu yang keempat ini nantinya Ibu Erni saya harapkan untuk menyiapkan RPP pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya nanti memuat tentang PSE, pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif. Nah, nanti RPP tersebut Ibu kirimkan ke saya dalam bentuk soft file agar saya bisa mengoreksi. Jika sudah baik, saya kembalikan ke Ibu agar nantinya ketika pendampingan individu keempat, Ibu bisa mempraktekkan di kelas untuk saya melakukan observasi. Baik Ibu, akan saya laksanakan Ibu. Siap. Terima kasih Bu Erni. Nah, kalau begitu kita punya pendampingan individu cukup sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat untuk mengerjakan LMS dan juga harus tetap semangat sampai selesai. Terima kasih banyak.